Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Kembali kita berjumpa di Renungan HKBP Resort Sutoyo pada hari Selasa 28 Januari 2025. Bapak Ibu, mari kita dengan rasa syukur kepada Tuhan. Mari kita lipatkan tangan kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan menyapa kita tertulis dalam kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat yang 45. Demikian bunyinya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendarahan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pembendaraannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Dalam bahasa Batak, akahadenggano do dirukari halak nadenggan roha siam pakal nadenggan roha siap pakal nadenggan nadi bagasan rohana. Jalana jahat do dirukari halak na jahat roha sian najat na pineop na hian. Ai iai na manggohi roha matuaido dihatahon pamangan. Songoni masahatna. Amang, inang, dan saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam setiap tubuh manusia ada satu organ tubuh yang dinamakan hati. Salah satu fungsi hati adalah sumber utama dari setiap perkataan yang kita ucapkan dan setiap tindakan maupun perbuatan yang kita lakukan. Setiap yang tersimpan dalam hati berupa kebaikan, rasa syukur, dendam, iri hati, kebencian, dan lain sebagainya akan terlihat dari setiap ucapan dan tindakan maupun perbuatan dari seseorang. Bila hatinya ada rasa damai dan rasa syukur, kata demi kata dan perbuatan, orang yang mendengar dan merasakan akan merasakan damai, tenang, termotivasi, dan terhibur. Tetapi bila hatinya dipenuhi rasa benci, iri hati, kemarahan, dendam, dan kebohongan, maka orang yang mendengar dan merasakan rasa tidak nyaman, menyakitkan, dan dapat merusak persaudaraan maupun pekerjaan dari seseorang tersebut. Amang, inang, dan saudara yang terkasih, tidak terasa kita sudah menjalani bulan Januari 2025. Kita diingatkan oleh firman Tuhan hari ini untuk mau mengasihi dan mengisi hati kita dengan rasa cinta kasih, dengan perbuatan yang baik kepada sesama. Setiap tindakan dan menghindari rasa benci, iri hati, dan hal-hal yang negatif, dan tidak membangun semangat dalam diri kita dan orang lain. Demikian kita diminta firman Tuhan untuk sejalan hati dan perkataan serta perbuatan. Kita lebih hemat berbicara untuk menghindari kalimat yang menyakitkan perasaan kita dan orang lain. Lidah memang tidak bertulang. Dari satu lidah kita dapat mengucapkan rasa syukur pada Tuhan dan kata-kata yang menyakitkan hati Tuhan dan manusia. Bila kata-kata terucap yang menyakitkan dan dapat menimbulkan perselisihan, bahkan luka yang sangat menyakitkan dari satu lidah. Tapi bila hati yang baik akan mengucapkan kata-kata yang baik. Mari amang, inang, dan saudara-saudara, mari kita jaga hati kita dengan baik sehingga perkataan-perkataan kita terucap dengan menyejukkan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu hari ini mengingatkan kami
untuk menjaga hati kami dan menjaga mulut kami serta perbuatan kami seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa mampu mengendalikan seluruh tubuh kami untuk dapat berbuat baik dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Setiap hati kami mencerminkan perbuatan yang baik, sehingga setiap kata kami dan tindakan kami menyapa, menolong orang lain dan sebagainya, menyejukkan orang sesama kami, sehingga kami Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan. Biarlah segala ucapan syukur dan terima kasih kami mulai dengan berdoa, beribadah kepadamu hari ini. Tuhan, di saat ini kami memohon kepadamu bagi jemaat-Mu yang sudah dan akan melakukan pekerjaan. Biarlah hati mereka dijaga dengan baik, sehingga apapun yang dikerjakan dapat menghasilkan yang baik. Berkati anak-anak Tuhan yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan hari ini. Biarlah umur yang panjang disertai dengan kesehatan yang baik, hidup mereka lebih bermakna. Bagi anak-anak Tuhan yang terbeban atau bergumul, tolong Tuhan Engkau berikan kekuatan sehingga mereka mampu melewatinya dan menjadi pemenang. Anak-anak Tuhan yang tergeletak di rumah sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, tolong Tuhan Yesus, Engkau yang menguatkan mereka, memanggil nama-Mu, berkati obat, makanan, minuman, dan keluarga yang menjaga, sehingga indah pada waktunya Engkau mengangkat dan menyembuhkan segala penyakit jemaat-Mu. Begitu juga Tuhan, bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang kadangkala dihinggapi sakit penyakit secara fisik, tolong Tuhan, Engkau yang menjagai orang tua kami, Engkau yang menguatkan mereka Tuhan untuk melakukan aktivitas mereka. Terima kasih Tuhan, berkatilah pemimpin-pemimpin negara kami. Dengan hikmat dari Tuhan, mereka berkata-kata, berlaku adil dan bijaksana. Berkati juga gereja-Mu Tuhan, sehingga menjadi saluran berkat dan penyampai firman Tuhan di setiap waktu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah memberkati saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, berkata-katalah dengan bijak dan milikilah hati yang bersih di hadapan Tuhan dan kepada sesama manusia. Niscaya apapun yang kita lakukan, Tuhan berkati dengan baik. Amin. Shalom.